Selamat datang Sobat Operator Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya masih berada pada handphone Realme C20 ya. Dan ini sebelumnya handphone sudah saya bongkar. Dan ini sebenarnya handphone yang sudah 2 hari saya kerjakan ya. Dan sebelumnya videonya juga sudah saya upload dalam kasus handphone ini tidak bisa mengecas sehabis terkena air. Dan setelah saya cek boot bawahnya, konektor boot bawahnya dan fleksibel boot bawah itu korosi dan parah sekali. Dan untuk handphonenya sendiri ini masih hidup, kita bisa lihat ya, masih hidup. LCD-nya masih bagus, touchscreen-nya juga masih normal. Ya, jadi untuk LCD dan touchscreen tidak ada masalah. Kemudian sebentar kita slip dulu ya. Lalu jadi kronologis awalnya seperti ini. Jadi karena kena air di bagian bawah, boot bawahnya ini, konektor fleksibelnya ini karatan, ya parah sekali, berjamur karatan. Kemudian konektor yang ada di fleksibel ini yang menghubungkan ke mesin atas atau ke PCB atas ini juga rusak parah, korosi dan tidak bisa diselamatkan ya. Jadi ini sebelumnya sudah saya bersihkan. Dan untuk sebelum saya bersihkan ini parah sekali ya, bisa kita lihat ini videonya sebelum kita bersihkan. Jadi boot bawahnya berserta konektor yang ada di fleksibel ini karatan seperti ini, parah sekali. Dan sudah saya bersihkan, saya solder ulang, ternyata tidak bisa kita selamatkan. Memang sudah kita ganti boot baru tetapi tidak berhasil. Jadi biasanya masalahnya sederhana ya, kalau tidak bisa mengecas kita tinggal ganti konektor casnya, atau kita bisa ganti papan bawahnya atau boot UI bawahnya ini, satu set seperti ini tinggal tempel dan masalah selesai, handphone bisa mengecas kembali. Tapi di sini berbeda kasusnya karena kena air. Karena kena air sehingga konektor yang di boot bawahnya rusak, dan kemudian konektor yang ada di fleksibel yang menghubungkan ke mesin atas ini juga rusak. Ya. Ini juga rusak parah, sudah kita cek, sudah kita solder ulang, tetapi ini sudah tidak berhasil dan kita harus mengganti fleksibelnya kalau memang handphone ini mau normal dan bisa mengecas kembali. Tapi untuk Realme C20 ini permasalahannya berbeda. Sebentar, ini kita akan lepaskan baterainya dulu. Ini handphone belum kita matikan ya, untung saja tidak ketarik tadi baterainya. Kita matikan dulu handphonenya, kita matikan dulu dan kemudian kita cabut konektor baterainya, baru kita lepaskan baterainya. Dan di sini nanti kita akan lihat ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya itu sangat sepele sekali. Kenapa handphone tidak bisa mengecas? Karena rusak fleksibelnya atau rusak konektor fleksibelnya, harus mengganti LCD-nya. Kadang-kadang pertanyaannya konyol ya. Jawabannya juga tidak masuk logika kadang-kadang seperti itu. Tetapi pada Realme C20 ini memang kalau rusak pada fleksibel yang menghubungkan ke mesin atas dengan boot bawahnya itu memang harus mengganti LCD-nya. Karena apa? Pada Realme C20 ini fleksibel yang menghubungkan ke boot bawah ini ikut dengan LCD ya, seperti ini. Jadi bercabang seperti ini, yang menghubungkan ke boot bawah ini menyatu dengan LCD. Jadi pada umumnya ya, handphone itu LCD-nya menggunakan fleksibel masing-masing ya. Jadi LCD-nya menggunakan fleksibel sendiri, terus yang menghubungkan ke boot bawah menggunakan fleksibel sendiri. Jadi ini sebagai contoh saja ya, sebagai contoh saja. Walaupun sekarang sudah banyak ya yang fleksibel yang menghubungkan ke mesin bawah itu menyatu dengan LCD. Ini sudah banyak juga keluaran terbaru di handphone Samsung, handphone Realme ataupun yang lainnya mungkin ya. Jadi sekali lagi
Di sini karena kerusakannya sepele, tidak bisa mengecas karena kena air, dan ternyata konektor boot bawahnya, konektor fleksibelnya itu karatan, terus kemudian fleksibel atau konektor fleksibel boot yang menghubungkan ke mesin atas itu juga karatan, jadi ini tidak bisa berfungsi. Jadi kita harus wajib mengganti LCD-nya ya. Kita harus wajib mengganti LCD-nya kalau kita handphone mau normal, karena sekali lagi soket atau konektor di fleksibel ini sudah tidak bisa ketolong lagi, dan sayangnya fleksibel boot bawahnya ini menyatu dengan LCD. Walaupun LCD-nya masih bagus, terpaksa harus kita ganti LCD-nya kalau memang handphonenya ingin normal kembali. Oke, sekian dulu, semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan kita menyalahkan pabriknya ya, kenapa membuat handphonenya seperti ini. Tetap semangat.